Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada saat ini, sehingga dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Buah durian, buah stroberi, saya ucapkan selamat pagi. Ya ahohu. Bapak Ibu guru hebat, beberapa waktu yang lalu pemerintah telah memunculkan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menciptakan platform Merdeka Mengajar. Dan kita sebagai pendidik diminta atau diharapkan untuk proaktif dalam program pemerintah ini. Nah, mungkin kita sering mendengar tentang PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kita juga diminta untuk mengaktifkan akun PMM kita, untuk membuka PMM dan juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, apa sih itu PMM? PMM adalah singkatan dari Platform Merdeka Mengajar yang merupakan platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Mengajar dalam hal ini kita dapat mengajar lebih baik. Kenapa? Karena di platform Merdeka Mengajar disediakan perangkat ajar, asesmen murid, serta ada juga CP dan ATP, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di PMM kita juga dapat belajar, yaitu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan mandiri dan juga tentunya berkualitas, bergabung dalam komunitas belajar dan mengikuti webinar, serta mengikuti seleksi kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu berkarya. Di sini kita juga dapat mencari berbagai inspirasi yang telah tersedia di PMM dan juga kita dapat berbagi inspirasi. Selanjutnya, apa sih itu manfaat PMM buat kita? Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Kemudahan mengakses PMM. PMM ini dapat kita akses melalui Android dan juga dapat kita akses melalui laptop. Kalau Android kita dapat mengunduh atau mendownload aplikasi Merdeka Mengajar melalui Play Store. Dan kalau kita menggunakan laptop atau komputer, kita bisa membuka ini laman situs yang telah disediakan depan ini, yaitu gurukemdikbud.go.id. Nah, dan selanjutnya ada beberapa fitur pada PMM yang tadinya juga sudah saya sampaikan. Di sini kita bisa mengetahui, membaca tentang kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar, di sini ada asesmen, perangkat ajar, capaian pembelajaran dan juga ATP. Selanjutnya, di sini ada fitur pelatihan mandiri, komunitas, kita bisa bergabung di komunitas. Nah, perlu kami sampaikan juga, kita juga sudah membuat komunitas belajar khusus sekolah kita, yaitu namanya Kombel SMP Negeri 1 Gide. Jadi nanti kita bisa mengikuti komunitas sekolah kita ini. Dan kita juga bisa mengikuti komunitas-komunitas dari sekolah lain. Dan biasanya dari sekolah-sekolah lain sudah mereka itu melaksanakan webinar dan kita bisa mengikutinya juga untuk menambahkan wawasan kita. Selanjutnya di sini kita juga bisa mengikuti seleksi kepala sekolah. Nanti di sini ada syarat dan ketentuan. Selanjutnya mencari dan berbagi inspirasi. Di sini ada video inspirasi, kita bisa melihat video-video inspirasi dari orang lain. Bahkan kemarin teman kita Pak Budi juga telah berbagi video inspirasi di PMM ini dan bisa kita lihat, kita juga bisa memberikan saran-saran dan masukan.
Selanjutnya kita juga bisa men-share atau membagikan bukti karya yang telah kita laksanakan di sekolah. Dan fokus kita kali ini Bapak Ibu yaitu di pelatihan mandiri. Nah, pada pelatihan mandiri ini ada pun beberapa menu yang tersedia di sana, yaitu pertama topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, aksi nyata, dan terakhir yaitu kita bisa mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini saya bukan mengajari kita semua, tetapi di sini kita belajar bersama. Nah, kemudian mungkin kita berkata bahwa saya tidak butuh sertifikat, buat apa saya gitu ya kan? Tetapi Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini yang kita kejar bukanlah sertifikatnya, melainkan ilmunya. Karena Bapak Ibu tidak ada ilmu yang sia-sia. Nah, kita langsung saja masuk, mulai dari masuk ke akun PMM ini. Dan kami harapkan Bapak Ibu juga yang telah membawa laptop, boleh kita buka bersama-sama. Dan kalaupun tidak membawa laptop, bisa juga kita buka melalui handphone kita masing-masing. Ya, pertama kita masuk melalui Google, lalu kita klik situs, kita ketik situs guru.kemdikbud.go.id. Baik, selanjutnya nanti ini adalah tampilan awalnya, lalu kita klik buka PMM. Oke, nah di sini kita diminta untuk masuk ke akun. Nah, di sini kita bisa menggunakan akun belajar ID yang telah dibagikan kepada kita masing-masing. Gimana Bapak Ibu, sudah terbuka belum ya? Belum. Nah, jadi ketika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Gimana Bapak Ibu yang lain, sudah terbuka kah? Sudah. Ya, harus terbuka semua. Oke. Iya, kita keliling dulu, kita lihat. Gimana Kak, udah terbuka? Oh, udah. Buka PMM. Dia minta kata sandi. Oh, ada ID belajar yang sudah pernah dibagi. Nanti belakangnya .belajar.id itu nanti ekornya, bukan Gmail biasa. Sama Pak Roy kemarin. Pak Roy yang membagi. Iya Pak Dodi? Udah? Astaga. Udah. Oke, aman. Yang lain udah ya? Tiga di rumah. Pak, Bapak udah ya? Udah. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa secara keseluruhan atau sebagian besar sudah bisa membuka. Dan untuk yang masih belum, karena mungkin kita lupa ID belajar kita, nanti bisa menghubungi Pak Roy untuk meminta kembali username, user ID dan juga passwordnya. Baik, kita lanjutkan. Tampilannya seperti ini, lalu kita scroll ke bawah dan di sini ada pengembangan diri, pelatihan mandiri. Ini kita klik.
Lalu kita klik topik. Nah, Bapak Ibu, di sini di dalam topik ini ada banyak sekali topik-topik pelatihan yang dapat kita ikuti dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita, terutama kita sekarang yang ada di kelas 7 sudah memulai implementasi kurikulum merdeka. Dan tidak hanya guru di kelas 7 Bapak Ibu, karena bagaimanapun ke depannya kita semua pasti akan mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sini ada berbagai topik yang bisa kita pilih, ya. Ada banyak sekali, jadi nanti boleh suka hati yang mana, tapi boleh memulai dari kurikulum merdeka. Oke. Ini karena saya sudah kerjakan, maka di sini ada keterangan sertifikat tersedia. Misalnya ini yang belum dikerjakan. Sini banyak, misalnya profil pelajar Pancasila. Kita klik. Lalu di sini juga di dalam satu topik ada beberapa modul. Untuk topik profil pelajar Pancasila ini terdapat 8 modul. Oke, kita coba mulai dari modul pertama. Oke, lalu di dalam modul ada daftar materi. Daftar materi pertama, urgensi profil pelajar Pancasila. Oke, kita klik. Lalu di sini ada video. Nah, ini kita coba. Jadi tugas kita Bapak Ibu untuk menonton video ini. Karena di dalam video inilah terdapat materi-materi. Artinya kita hanya mendengarkan. Kok nggak bisa? Harusnya ada suara ya Bapak Ibu, cuman karena belum disambungkan ke speaker. Nah, baik, nanti di sini kita tonton semua videonya. Dan setelah videonya selesai, ini kita close dan akan kembali ke laman yang tadi. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan latihan pemahaman. Di sini tidak banyak soalnya, ini kan hanya satu soalnya. Jadi artinya kita harus tonton dulu videonya supaya kita bisa menjawab latihan pemahaman ini. Misalnya pertanyaan di sini, profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional dan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, ini pertanyaan umum ya, saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira ini jawabannya benar apa salah ya? Benar ya, kita coba. Kita klik benar. Oke, jawab. Ya, 100 buat kita semua, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke materi. Lalu nanti di sini ada cerita reflektif, ya. Di sini ada pertanyaan penuntun. Apa harapan ibu dan bapak guru pada pendidikan Indonesia? Jadi ini kita jawab sesuai harapan kita sendiri. Setelah kita isi lalu kita simpan, ya ini simpan dan kita close. Nah, lalu kita kerjakan semua, ya. Ini ada materi kedua dan setelah selesai materi dalam satu modul, lalu ada post test. Di sini juga ada beberapa soal. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Paling banyak biasanya yang saya temukan 8 soal. Oh, ada yang 12 soal. Oke. Nah, kemudian kita kembali, kita kerjakan modul lain. Satu lagi Bapak Ibu informasi, kalau kita sudah mengerjakan, maka ini nanti akan centang hijau. Ya, kalau sudah centang hijau artinya kita sudah selesai dan bisa kita lanjutkan ke materi yang lain. Oke, kita lanjutkan sampai kita selesaikan semua materi ini. Dan terakhir adalah aksi nyata. Kita melaksanakan aksi nyata ini dan hasil akhirnya adalah kita mendapatkan sertifikat.
Nah, untuk membuat aksi nyata ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Ada pilihan-pilihan. Misalnya, oke, di sini. Ini saya udah selesai pelajari untuk perencanaan pembelajaran, namun belum mempraktikkan aksi nyata. Jadi di sini saya diminta untuk praktikkan aksi nyata. Ini tinggal membuat aksi nyatanya. Oke, ini. Di sini ada pilihan, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ini ada rincian, nanti di sini ada keterangannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini. Kalau kita memilih aksi nyata ini ada panduannya, langkah-langkahnya, langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oke, ini untuk guru. Lalu, jika kita memilih cara yang kedua, yaitu merumuskan pemahaman bermakna, nanti juga ada langkah-langkahnya di sana. Dan yang ketiga, membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran. Nah, ini berlaku untuk guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, merumuskan visi misi satuan pendidikan. Ini untuk kepala sekolah. Dan terakhir, merefleksikan visi misi satuan pendidikan untuk kepala sekolah. Nah, jadi tentunya karena kita Bapak Ibu guru, maka kita boleh memilih nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya. Kalau misalnya kita memilih merumuskan tujuan pembelajaran, maka ini kita klik pilih. Oke, lalu selanjutnya. Nah, di sini ini langkah-langkahnya. Oke, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, kita mengumpulkan umpan balik dan melengkapi lembar aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, langkah yang mudah, yang menurut saya ya Bapak Ibu, yang menurut saya yang mudah untuk kita lakukan, karena saya juga sebagai pemula, jadi tentunya saya memilih langkah yang mudah. Mungkin bisa kita lihat, Bapak Ibu bisa membuka di kurikulum Merdeka. Mungkin kita bisa mulai dari sana, yaitu di kurikulum Merdeka, yang ini. Nah, kenapa saya minta kita mulai dari sini? Modulnya sedikit, hanya 2 modul. Jadi, gampang bagi kita atau kita cepat menyelesaikannya. Nah, ini adalah aksi nyata yang telah saya buat. Di sini saya memilih menyebarkan pemahaman. Nah, bagaimana cara kita menyebarkan pemahaman? Bebas. Ya, kalau saya memilih menyebarkan pemahaman melalui YouTube. Jadi saya buat ringkasan materi tentang mengapa kurikulum berubah. Saya buat materinya, lalu saya upload di YouTube dan saya share di grup. Nah, jadi itu kita sudah menyebarkan pemahaman. Dan setelah kita menyebarkan pemahaman Bapak Ibu, lalu kita meminta umpan balik. Umpan balik ini bagaimana? Umpan balik ini tentunya dari materi yang sudah kita sebarkan. Untuk membuat umpan balik Bapak Ibu, bisa nanti kita menggunakan secara tertulis, ya, kita membuat format di kertas lalu kita edarkan ke beberapa teman guru sekitar 5 orang. Bisa juga kita juga bisa menggunakan Google Form. Oke. Nah, ini yang sudah saya buat karena di sini ketika diupload diminta dalam bentuk PDF. Jadi materinya saya PDF-kan ini. Oke, ini masih materi yang saya share di YouTube. Nah, kemudian ini aksi nyata dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Artinya di sini saya screenshot materi yang sudah saya upload di YouTube, lalu saya masukkan di dalam tugas aksi nyata ini. Kemudian di bawahnya menyampaikan pemahaman melalui media sosial. Di sini saya membagikan di grup
dan juga bisa ke pribadi, WA pribadi orang lain. Nah, ini adalah umpan balik yang telah saya edarkan dan sudah diisi. Ini tulisannya terlalu kecil, nanti bisa saya bagikan apa saja yang perlu kita minta. Tidak banyak-banyak kok, hanya diminta nama lengkap, sekolah, kemudian ada sedikit pertanyaan. Biasanya saya menggunakan satu pertanyaan pilihan ganda dan juga satu esai. Hanya meminta tanggapan dari Bapak Ibu atau orang lain yang telah melihat aksi nyata kita. Sudah selesai. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu tidaklah ribet. Kalau kita punya kemauan atau kita tergerak, maka ini akan mudah bagi kita. Kemudian untuk membuat aksi nyatanya kita bisa memanfaatkan aplikasi Canva. Ya. Bisa PowerPoint nggak? Bisa. Apa sih perbedaan Canva dengan PowerPoint? Nah, tentunya Canva ini memiliki juga banyak kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan PowerPoint. Oke, kita coba buka Canva. Ini materi yang saya sampaikan di awal tadi, ini saya buat melalui Canva. Oke, kita masuk pada home. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan akun belajar ID sehingga nanti kita tergabung pada komunitas SMP Negeri 1 Gide secara otomatis. Kita bisa nggak menggunakan email pribadi? Bisa ya? Bisa. Lalu apa bedanya kalau kita menggunakan akun belajar ID? Nah, kalau kita menggunakan email pribadi, kita bisa tetap membuka Canva, hanya saja fitur-fitur yang tersedia itu terbatas. Tetapi kalau kita menggunakan akun belajar ID, maka fitur-fiturnya itu atau kita mendapatkan fitur-fitur premium. Banyak template yang bisa kita gunakan dan tentunya menarik. Selain untuk membuat aksi nyata, ini juga sangat bagus digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Karena jika tampilannya menarik, saya yakin siswa juga lebih semangat atau lebih antusias untuk memperhatikan apa yang kita tampilkan di depan. Baik, di sini biasanya saya membuat, ya, untuk membuat aksi nyata, kita pilih presentation. Oke. Lalu di sini banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini banyak sekali dan kita boleh memilih mana yang kita suka. Misalnya saya memilih ini. Oke, lalu pilih customize this template. Nah, jadi di sini kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Untuk menambahkan halaman baru, tinggal tambah ini, lalu klik template yang kita sukai, dan begitu seterusnya. Nah, di dalam sini nanti kita bisa isi dengan materi-materi yang mau kita sampaikan. Dan selanjutnya, materi yang sudah kita buat bisa kita simpan dalam bentuk video, bisa kita simpan dalam bentuk PowerPoint, bisa kita simpan dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk gambar. Jadi banyak kelebihan yang kita peroleh atau banyak manfaat yang kita peroleh dari Canva ini. Cara menyimpannya yaitu ini, share, lalu download, dan ini ada pilihan. Nah, bisa PDF. Ada dua pilihan, PDF standar, PDF print, ini tentu kualitasnya lebih tinggi. Lalu ini PPT, PowerPoint, MP4 video, ini bisa kita simpan dalam bentuk video yang nanti bisa kita upload di YouTube. Kemudian bisa JPEG, PNG, dan seterusnya. JPEG, PNG dalam bentuk gambar. Baik Bapak Ibu, mungkin sejauh ini yang dapat saya sampaikan. Di sini juga nantinya tentu di sini kita nggak bisa menyerap langsung 100%. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah tahu gambarannya secara umum bagaimana mengerjakan atau mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Dan seterusnya nanti di sekolah kita juga sudah ada komunitas belajar, ada pengurus dan juga anggota.
dan nantinya komunitas belajar inilah yang akan berkolaborasi untuk membersamai Bapak Ibu dalam melanjutkan kegiatan kita ini. Nantinya mungkin rencana satu orang anggota dari Kombel akan membantu Bapak Ibu yang lain, ya. Ini tentunya kita membagi tugas supaya juga kita bisa menyelesaikan pelatihan mandiri ini secara bersama-sama. Saya yakin kita semua itu bisa. Oke. Nah, selanjutnya untuk aksi nyata mungkin ada tips, ya. Tips lolos validasi aksi nyata. Yang pertama, tidak plagiasi. Artinya kita nggak bisa menggunakan materi yang telah digunakan orang lain. Kita nggak bisa mengupload serta-merta. Tapi apa? Kita menggunakan sistem ATM. Apa itu ATM? ATM Mandiri BRI bukan ya? Tetapi di sini ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Oke, jadi itu tidak plagiasi. Kemudian pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Itu tadi seperti yang saya bilang di awal, saya memilih yang mudah bagi saya, menurut saya sendiri. Kemudian baca panduan aksi nyata yang telah dipilih. Isi deskripsi dan refleksinya dengan jelas. Unggah dokumentasi atau bukti nyata, bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai dengan format yang ditentukan. 6. Sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata dengan format foto atau tangkapan layar. Dan terakhir, pastikan unggah dokumen dengan ukuran sesuai ketentuan. Jadi di sana nanti sudah ditentukan berapa maksimal, misalnya PDF-nya berapa kilobyte maksimalnya. 10 megabyte itu maksimalnya. Dan yang terakhir tentunya menggunakan jaringan internet yang stabil. Dan akhir kata Bapak Ibu, mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Saya yakin kita pasti bisa. Terima kasih. Yahoo. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Jika ada sharing-sharing, diskusi atau pertanyaan, boleh, atau kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu. Kami persilakan. Oh, ya Ibu, oke. Hanya Biar didengar sama Bapak Ibu. jadi bukan hanya sekedar paparkan habis satu les, pasti ada tujuannya. Gak mungkin dibiarkan begini saja. Artinya mungkin Bapak Ibu masih meraba-raba, tetapi sebenarnya ada target dari yang disampaikan Ibu. Jadi alangkah baiknya disampaikan langsung apa tujuan sebenarnya dan sampaikan ada targetnya. Kenapa? Karena kami saya kemarin di Kombel ditargetkan 1 bulan minimal dapat 1 sertifikat. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini? Terima kasih. Gimana Pak? Langsung aja. Baik Bapak Ibu, benar sekali. Sebenarnya ini sudah kita mulai kemarin di komunitas belajar. Istilahnya kita tes dulu, bisa nggak? Ternyata Bapak Ibu bisa. Bahkan hanya dalam beberapa minggu, tidak sampai 1-2 minggu, itu sudah beberapa orang Bapak Ibu yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat. Jadi itu bukan hal yang susah bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita melakukan atau menyampaikan hal ini? Betul, tentunya itu kita punya target. Nah, kita diminta pemerintah ya untuk mengaktifkan PMM, kemudian mengikuti pelatihan mandiri di PMM, dan tentunya sebagai bukti kita telah mengikuti pelatihan tersebut, yaitu kita mendapatkan sertifikat dari PMM tersebut. Jadi Bapak Ibu, jika kemarin di Kombel komunitas belajar kami menargetkan 1 bulan itu Bapak Ibu minimal mendapatkan 1 sertifikat, dan ternyata sudah berhasil, bahkan tidak sampai 1 bulan. Bahkan ada Bapak Ibu yang telah
mengerjakan 2 topik di PMM tersebut. Jadi saya kembalikanlah dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, bagaimana Bu, apakah kita menargetkan minimal 1. Baik Bapak Ibu, sesuai petunjuk Ibu Kepala Sekolah, kita semua telah mendengarkan. Kita berikan waktu 1 bulan, mari kita belajar bersama sehingga bulan depan, 1 bulan dari hari ini, kita telah memperoleh hasil, yaitu setiap Bapak Ibu guru telah memiliki minimal 1 sertifikat. Bisa Bapak Ibu ya? Pasti bisa. Dan ini tidak terkecuali ya, tidak ada yang bilang hanya berlaku untuk Bapak Ibu PNS, tidak ya Bu ya? Semua yang dinamakan guru, pendidik, kita diharapkan. Kita diharapkan untuk mendukung program pemerintah ini. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan yang lain? Mungkin Pak Dodi ada yang mau disampaikan? Ada? Gimana? Pak. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang mau kita tanyakan, nanti masih ada kok. Kita nanti punya teman-teman yang bisa membantu kita. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya sapa kita semua, selamat pagi, Yahoo!